pernah dapat 1 juta lebih. Serius? Serius. Oke Man, hari ini aku deg-degan banget nih Man, karena hari ini tuh kita perdana ya jadi host podcast. Biasanya kan kita jadi host live ya Man ya. Sekarang kita harus jadi host podcast yang harus menghadapi narasumber nih Man. Bener banget nih, narasumber kita hari ini tuh sangat keren banget ya. BTW kita hari ini mau bahas tentang apa sih? Jadi Man, kita ini mau bahas hal yang mungkin terdengar udah biasa ya, tapi sebenarnya ini tuh bukan hal yang biasa nih Man. Di Indonesia ini permasalahan ini tuh dianggap kayak ya udah gitu, biasa aja. Jadi nggak disorotin gitu. Padahal ini tuh permasalahan yang benar-benar harus kita sorotin, harus kita suarakan seperti itu sih Man. Aku tahu nih Ca, kamu bahas apa? Aku udah baca-baca nih bahwa seharinya sampah itu bisa sampai 93.700 ton per hari. Bayangin kalau udah per tahun, per bulan, itu pastinya membludak banget ya, Ca. Nah ini dia nih Man, hal yang kata aku bilang tadi, yang aku bilang biasa aja, padahal kan itu kan hal yang nggak biasa kan, itu perharinya aja udah segitu Man, gimana tadi setahun kan kamu bilang. Nah kalau kita dengar kata sampah nih Man ya, kalau kita dengar kata sampah tuh rasanya kayak sampah tuh kotor, jorok gitu ya. Padahal sampah itu Man, itu tuh bisa kita tabung tahu. Emang iya, Ca? Gimana sih caranya kalau sampah itu bisa ditabung? Makanya kali ini tuh kita mau bahas nih Man di podcast kali ini, gimana sih sampah itu bisa ditabung tuh gimana. Kita langsung ke ahlinya aja kali ya Man ya. Kita langsung panggil nih narasumber kita kali ini, ada Ibu Nia Aswin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Nia. Sehat ya? Iya Ibu. Silakan duduk. Maaf ya Ibu telat. Iya Ibu, nggak apa-apa. Macet ya Bu ya? Lumayan. Jauh Bu perjalanan? Alhamdulillah nggak terlalu sih. Iya. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat ya. Alhamdulillah. Yang mana nih yang namanya Manda? Saya Amanda. Oh Bu. iya, salam kenal lagi deh ya. Yang ini? Oh iya, salam kenal. Iya, jadi gimana nih? Jadi kali ini tuh Tante, Ibu ya. Aduh aku udah kebiasaan nih ya ngomong Tante nih. Ih nggak Ya, apa-apa Ibu. lagi, Ibu. Ibu ya. Jadi Ibu, kali ini kan kita tuh ada podcast. Nah, podcast kita kali ini tuh membahas tentang sampah nih ya. Sampah, gimana sampah itu bisa ditabung nih. Nah, dengar-dengar dari teman aku, Ibu ya, katanya Ibu ini aktif ya di bidang kayak seperti itu. Iya, kebetulan sih di daerah tempat Ibu tinggal, itu kita mendirikan di RW kita ya. Kita mendirikan, kita sebutnya bank sampah. Oh iya, Gitu. seperti itu. Nah, makanya nih kita mengundang Ibu Nia Aswin ke sini ya. Oke teman-teman ya, kita sebelum mulai podcast kita kali ini, aku mau perkenalan dulu nih. Perkenalan singkat untuk narasumber kita kali ini ya. Jadi Ibu Nia Aswin ini awal karya itu, beliau itu di bidang keperawatan. Nah, beliau itu memiliki RN, yaitu Registener. Dengan sertifikat ini tuh beliau bisa bekerja di beberapa negara ya teman-teman. Dan kemudian beliau ini juga meraih sertifikat NICU nih ya, neonatal atau yang disebut neonatal intensive care unit. Seperti itu teman-teman. Ca, kamu ada yang ketinggalan satu nih. Ternyata Ibu Nia ini tuh beliau tuh ambil pendidikan kedokteran spesialis bedah ringan. Super spesialis bedah pembuluh darah loh. Bu, dengan karir seperti itu kok bisa sih Ibu terjun gitu ke dunia persampahan kayak gitu? Gimana Ya. ceritanya sih Ibu? Boleh Bu dong kita nanya-nanya. Oh iya, boleh. Apa nih yang mau ditanya nih? Siapa duluan nih yang mau nanya nih? Sebenarnya ini Ibu, jadi kita kan temanya itu gimana sih sampah itu bisa menjadi uang gitu kan, bisa ditabung gitu. Nah, aku mau nanya nih Ibu, gimana sih sampah itu bisa diolah menjadi uang gitu, bisa ditabung gitu? Bisa dong, bisa. Kebetulan kan ini, tante kan sama di RW itu pernah ikut pelatihan ya, di kelurahan. Terus, kita tuh dikasih tahu, jenis sampah mana yang bisa digabung, terus, bentukan seperti apa yang bisa digabung jadi satu, tentunya dipilah-pilah gitu kan. Jadi, ada yang masuknya kayak emberan. Emberan itu apa? Plastik-plastik tebel, terus ember-ember bekas yang udah pada pecah, atau tempat bekal nih yang dari plastik. Iya. Nah tuh kalau dia misalnya udah nggak kepake gitu, nah itu bisa digabung nanti jadi emberan gitu. Terus kalau seperti botol atau gelas minum yang mineral-mineral itu kan
ada yang kepalanya tuh warnanya hijau, Hijau, ya, ada ya. yang biru, ada yang transparan semua. Nah, itu nanti dibedakan. Jadi yang bening sendiri gitu, terus yang ada warna yang biru atau hijau di kepalanya itu sendiri gitu. Itu harus dipisah-pisah. Kenapa harus dipisah-pisah? Karena untuk memudahkan pada saat recycle-nya. Oh iya iya. Gitu. Nah, tentunya tiap datang terus mereka daftar kan, Iya. registrasi gitu, terus ngasih nomor rekeningnya, pokoknya data-data pribadi lah ya. Terus nanti kita bikin tuh formulir setiap kedatangan. Apa botol mineral misalnya berapa kilo, gelas mineral berapa berapa ons gitu. Nanti kita masukkan ke data mereka. Terus setiap selesai penimbangan tutup hari itu kita kasih tahu dia tabungannya udah berapa kilo. Dan mereka juga pada saat daftar kita jelasin ini misalnya kayak kalian kan kayak minum hemaviton tuh ya kan pakai kaleng kan kayak aluminium gitu. Nah itu beda lagi. Nah itu nanti dikiloin juga. Nah nanti kita kasih tahu itu minuman kaleng itu dia udah berapa kilo, duitnya berapa. Dan itu harga per kilonya resmi loh. Kita nggak ngarang-ngarang. Memang dari pemerintahan daerah itu ngasih tahu sekian gitu. Jadi kita bayar ke mereka ya seperti itu nanti dikalkulasikan. Jadi mereka setor ada yang baru minta ngambil uangnya ketika mereka udah 3-4 bulan gitu baru mereka ambil. Ada yang pas mau hari raya yang Natalan, pas mau Natalan baru diambil gitu. Jadi ini tuh kita kan lagi ngomongin bank sampah ya tadi Tante ya. Apa sih bedanya itu bank sampah sama rongsokan gitu? Kalau di aku ya Tante ya, biasanya kalau aku tuh paling ngumpulin aqua gitu Tante, terus setelah itu nanti kita timbang langsung dapat uang nih Bu. Kayak gitu kan biasanya. Nah, itu sama rongsokan itu bedanya gimana? Bank sampah dengan rongsokan itu bedanya gimana? Bedanya tuh kalau di rongsokan itu kan harganya tidak resmi ya. Dan itu juga mereka yang menentukan sendiri, naik turunnya mereka sendiri yang menentukan. Terus di mereka memang terima langsung bayar di tempat gitu. Nah itu sebetulnya di kita juga bisa, cuman merekanya yang nggak mau. Nah bedanya itu kalau di rongsokan safety-nya ya. Jadi misalnya gini loh, mereka kan punya tempat tempat pengumpulannya ya. Dikumpul di tempat, tidak langsung diangkat. Tidak langsung diangkat. Jadi ada di tempat situ. Jadi kalau hujan atau tiba-tiba banjir, ya rongsokan mereka itu akan terbawa banjir juga gitu. Seperti ini loh, kayak gudang liar gitu ya. Kalau kita kan ada izinnya. Jadi ketika kita buka lapak itu nggak tiap hari, kebetulan sorry Tante lupa ya bilang, kita tuh nggak tiap hari, kita tuh seminggu sekali. Oh iya, jadi nggak setiap Karena hari ada gitu ya? karena pekerjanya juga itu volunteer yang tidak digaji. Ya relawan gitu. Ya kita ibu-ibu rumah tangga atau teman-teman yang punya karir juga gitu. Nah kita bukanya tuh Sabtu atau Minggu. Kita bukanya. Kalau nggak Sabtu ya Minggu gitu. Dan kita sudah koordinasi nih sama truk penjemput. Truk penjemputnya bukan truk sampah ya. Sampah yang seperti yang bawa yang kotor-kotor gitu. Ya beda lagi. Kalau ini truk sampah memang bank sampah yang memang dia ambil yang tidak bisa di-recycle. Jadi kita memang nerimanya yang kita tidak bisa recycle gitu. Jadi kita koordinasi sama mereka, terus mereka datangnya jam berapa? Kita buka lapaknya dari jam 8, truknya bilang kita datang ke sana ambil jam 10, 10.30 kami berangkat karena kan keterbatasan waktu di perjalanan. Jadi kita kasih tahu ke konsumen, kita buka lapak jam 8, kita tutup sampai jam 10. Kalau lewat dari 2 menit kita nggak terima. Begitu. Jadi kita nggak numpuk barang. Jadi kalau hujan badai gitu, ya aman gitu, nggak ada sampah yang terbawa. Jadi nanti diambil gitu ya? Iya, itu bedanya. Itu biasanya titik kumpulnya di mana tuh? Di balai warga. Oh di balai warga. Ya. Oh iya. Di setiap klaster kan ada balai warganya ya untuk tempat pertemuan. Nah kita di situ. Jadi lebih enak ya gitu ya? Lebih terkoordinir gitu dan lebih bersih. Iya. Oke.
di lingkungan ibu sendiri ini banyak nggak sih yang mengikuti program bank sampah tersebut? Oh banyak, Banyak. karena kita himbau juga mereka. Oh, Lagi pula siapa sih yang nggak bahagia iya gitu? sih, dapat Buang juga. sampah dapat duit kan, Iya, gitu bener kan? banget. Iya. Jadi banyak. Bener. Udah 98%. Wih, 98%. Dan biasanya Lumayan ya. anak-anak yang suka. oh ada anak-anak Jadi juga. iya, anak-anaknya yang rajin justru ngumpulin Iya, gitu. mungkin dia disuruh mamanya kali ya. Tapi mereka interest juga ya, Iya, karena iya, keren, mungkin keren. ketika uangnya cair gitu iya. ya, buat Cuan. jajan jadi Iya, cuan. bener Iya, banget, itu tambahan. sampah jadi cuan tuh gimana ceritanya? Iya. Jadi orang tua juga terbebas kan Iya, iya. dari kebutuhan cari duit buat uang jajan anak Bener gitu. banget. Karena kalau di rongsokan gitu ya ibu nih, misal kita jual gitu, itu nanti kita langsung dapat uang kan, tapi kan itu uangnya paling ya sedikit gitu kan. Kalau di sini kan kita bisa ditabung, jadi bakal lebih banyak tuh ya, dapatnya bakal lebih enak gitu kita. Tapi banyak loh. Ada yang sekali setor Mm-mm. dia bisa dapat 50.000, Oh serius? 90.000 karena kalau belanja kan sekarang nggak boleh pakai plastik, Mm-mm. pakai kardus, Iya. ya kan? Iya, Nah mereka sekarang nggak mau bawa plastik dari rumah. Oh. Jadi kalau kasirnya nanya mau pakai kantong bawa kantong belanja enggak pakai kardus aja gitu. Jadi anak-anak udah pada pinter gitu. Iya, sambil ngumpulin gitu. Iya, jadi ngumpulin. Itu kan berat tuh kalau Iya, dikiloin ya. benar. Iya. Pinter Jadi juga. harga paling tinggi tuh apa kalau barang sampah-sampah itu yang di Eh, harganya paling tinggi gitu? besi. Oh Besi. besi. Hmm. Oh besi. Karena juga timbangannya kan lebih berat Iya ya. lah Iya. pasti. Heeh. Satu begini aja udah. Itu paling tinggi berapa? Ibu? Tapi kalau di anak-anak ya paling banyak emberan. Jadi mainan mereka yang rusak kan dari plastik Iya. tuh. Itu anak-anak tuh paling seru tuh. Mereka tuh ngantrinya panjang udah pada daftar. Oh, seru juga. Kan harus nulis ya daftar. Jadi ketika dipanggil nomor sekian gitu. Padahal dipanggil ya. Tapi memang anak-anak udah belajar tertib. Jadi mereka tuh berbaris. Oh, keren Jadi, juga ya di sini Tante, ya. aku timbang ini, Bu. Umi, aku timbang ini ya. Duitnya langsung begitu. Dapat 10.000, ada yang Lumayan. 20.000 Lumayan ya. gitu. Iya, iya. Karena sepengalaman aku nih tante ya, aku pernah gitu nganterin temen jual kayak gitu paling dapat 3.000 gitu. Itu Karena tidak legal. Rongsok Kan jadi dirongsok. Jadi- Rongsok kan mau untung juga. Iya ya. Dia kan harus bayar truknya juga. Kalau kita kan enggak, memang dari pemerintah. Oh, jadi bank sampah ini program dari pemerintah ya? Iya sebetulnya begitu, tapi pemerintah juga tidak melarang untuk pebisnis recycle. Oh, iya. Karena juga kan untuk apa ya meringankan tugas negara juga gitu. Iya sih, bener sih. Mm-mm. Paling gede tadi nanya ya paling gede berapa Iya, gitu ya. itu paling gede. Ada sih yang pernah dapat 1 juta lebih. Serius? Serius. Itu loh. AC yang udah nggak bisa diperbaiki lagi. Terus mesin cuci Jadi yang udah perabotan itu termasuk ya? iya kayak panci-panci gitu-gitu. Kalau TV gitu, tante bisa nggak? Itu harus dipretel. Oh, harus dipretel dulu. Soalnya kalau gitu. di rumahku tuh ya, TV LED gitu yang gede itu cuma dihargain 20.000, kalau enggak mangkok 3 tante. Itu rongsokan. Gitu ya. Oh itu mah rongsokan. Makanya ini aku baru banget dengar kayak bank sampah karena di daerahku tuh nggak ada tante. Oh, Nggak ada gitu. bank sampah. Berarti ketua RW-nya harus mengajukan diri Oh iya. ke kelurahan, mendaftarkan diri gitu bahwa siapa pengurus-pengurusnya gitu. Iya, sekalian nih kita ngasih tahu ya Boleh caranya banget, bagaimana boleh gitu yang banget. daftar tuh simple kok. Tinggal pengajuan aja gitu dibawa ke kelurahan. Data-datanya siapa yang mau jadi volunteernya sebagai ketua, sekretaris, bendahara itu cuman 3 aja kok. Tapi kalau misalnya orangnya lebih, kan yang susah itu kan di pendataan ya sama bendaharaan. Jadi bisa ketua sekretaris, kemudian sekretaris 1, sekretaris 2. Begitu juga bendahara, ketua bendahara 1, bendahara 2 gitu. Sepengalaman tante ya. Iya. Soalnya kasihan kalau sekretarisnya kerja sendiri, bendaharanya kerja sendiri gitu. Jadi ada yang bayar on the spot ya. Maksudnya orang datang nimbang bayar gitu. Nah, itu bendahara Berarti 2 tuh yang gitu. megang uangnya itu bendaharanya gitu tante. Iya, Oh, jadi nanti kalau misalkan ada orang yang nimbang terus mau langsung gitu ambil Iya, uangnya, ada nanti bendahara, Oh, makanya iya. bendaharanya beda-beda gitu. Tapi ketuanya yang satu, ketua bendahara. Ya, ketua komunitas bank sampah itu sendiri juga cuma 1 gitu. Jadi dia harus ada yang asisnya gitu, yang ngebantuin Iya. gitu. Kalau tante di sini sebagai apa tuh? Di
RT sini? Kebetulan ketuanya. Oh, kebetulan banget. Aduh. Langsung dengan ketuanya. Kalau dari Ibu sendiri nih di rumah tangga, jenis sampah apa yang paling banyak itu dihasilkan gitu untuk buang sampah? Oh, minuman mineral ya. Mineral. Kita tuh pakai minuman mineral tuh kan karena kita udah males ya ngerebus Iya. air kan. Jadi kalau itu ya plastik sih, plastik paling Plastik banyak tuh ya, plastik, berarti. paling Iya, banyak iya. plastik gitu dan itu paling susah di recycle ya. Butuh sekitar 100 tahun gitu kalau nggak diolah dengan benar Iya, gitu. Dan ini Ibu Nasrin, itu tuh harga sampahnya ini tuh dia bisa naik turun nggak sih? Bisa naik turun kayak Mas, karena kalau di aku tuh kadang kalau rongsokan gitu ya itu tuh suka naik turun gitu harganya, katanya ini kardus lagi turun harganya makanya murah kayak gitu. Nah kalau di bank sampah ini bisa nggak sih turun gitu harganya atau naik? Jarang sih. Jadi harganya tetap ini aja. Pernah sih setelah setahun setengah baru ada perubahan gitu. Kalau dulu seperti saset nih ya, dulu kan ditampung ya, tapi karena penampungannya udah penuh, jadi kita stop dulu. Kita nggak sanggup gitu, karena penampungannya penuh. Kebayang nggak sih itu saset untuk apa? Saset itu diolah ya, diolah tuh nggak cuman jadi plastik-plastik atau pot kembang atau ini ya. Ternyata saset itu bisa diolah juga menjadi kayak aspal gitu loh untuk alas jalan Ini aku gitu-gitu. pernah lihat di TikTok itu Heeh. ada dia bikin buat aspal gitu kan? Iya, di bawah iya, gitu ya? iya. Lalu di press gitu ya? Iya, iya, itu. iya. Nah, ternyata nih di Eropa itu ketika musim panas kan panas banget. Iya. Dianya ngelembek. Karena dia kan dari itu kan Plastik. dari Iya, sampah plastik. gitu. Jadi perlu mungkin kali ya dicari lagi Dicari teknologinya lagi, supaya mereka nggak pokoknya tahan panas gitu lah ya. Lah itu lah tugasnya para penemu ya, para Iya, peneliti ya. harus. Kita mah disuruh ngumpulin aja ya. Iya. Tapi itu kan tadi sampah-sampah plastik gitu ya, sampah plastik, terus kayak besi-besi gitu. Kalau misalkan sampah-sampah organik itu bisa nggak sih Tante dikung nggak ya? Oh, kalau organik itu kan nggak perlu kita recycle ya. Tapi di tempat tinggal tante tuh kita udah dilatih dijadikan kompos. Oh Gitu. Jadi ini sampah-sampah yang kayak sayur-sayuran, daun-daunan yang tidak butuh recycle secara kimiawi gitu ya. Kita tanam di tanah. Jadi kita bikin lubang sendiri tapi bentuknya tuh seperti pot, di bawahnya itu ada bolongan. Ada bolongan. Jadi dimasukin ke situ terus atasnya tuh ditutup kayak tahu kokopit? Tahu. Kokopit, Iya. kokopit yang biasanya untuk kayak serbuk gitu ya. Kokopit itu di atasnya ditutup kokopit gitu. Jadi nanti kan dia akan jadi seperti kompos gitu. Nah, itu yang dipakai. Jadi kita untuk ini cuma tumbuh-tumbuhan. sampah yang bisa didaur ulang yang bisa didaur ulang kita nggak terima di bank sampah. Karena memang masyarakatnya udah diajarin. Itu Tante pemilihan sampahnya gimana kalau di rumah Tante? Kalau di rumah apa Tante punya tempat sampah yang itu yang khusus gitu? Iya. Kan tante kan punya kucing nih di rumah ya. Kucingnya banyak ya. Nah, jadi bekas tempat makan kucing itu kita taruh di garasi. Terus bagian lagi ada di dapur. Jadi setiap habis minum apa gitu, anak-anak udah tahu ini botol yang transparan naruhnya di plastik yang mana, terus tutupnya ditaruh di mana. Karena tutupnya tuh masuknya emberan. Beda lagi. Beda ya? Beda. Jadi harus dilepas sama yang di bawahnya itu tempat pegangannya si tutup. Nah, itu harus dibongkar juga. Jadi kita memang menyarankan untuk anggota member kita itu kita datang itu tinggal timbang. Jadi mereka jangan rapi-rapi di tempat. Iya. Jadi kelamaan kan. Jadi dari rumah masing-masing memang udah disortir. Jadi memang kayak contohnya di rumah tante aja udah disortir yang saset di plastik ini, terus yang botol biru di sini, botol hijau di sini, botol bening di sini, tutup botol di sini. Terus ada minuman yang berfermentasi itu kan yang kecil itu. Nah, itu ada lagi sendiri. Karena itu nggak ditimbang, nggak dimasukkan ke emberan. Jadi enggak. Karena nanti ya itu dia kayak tante sebut mereknya boleh ya? Boleh dulu. Ya, kayak Yakult itu dia punya recycle sendiri.
Jadi dia menerima dan itu dia bayar dan lumayan bayarannya. Jadi Yakult itu nanti oleh bank sampahnya, bank sampah pusat itu dipisah, kemudian pihak Yakultnya yang datang ambil. Jadi mereka recycle sendiri. Iya, aku pernah dengar tuh di Iya. katanya aku Gitu. tuh bisa di Iya. gitu. Berarti udah jadi kebiasaan nih di rumah. Iya. Tapi sayangnya nggak semua ya. Berarti itu ya tante ya, apa sampah-sampahnya itu sesuai warnanya ya? Iya. Dipisah-pisah gitu ya. Jenisnya Aku juga. kira itu semua langsung gitu tante. Enggak. Itu kalau yang di itu ya, kalau yang di yang apa? Tadi yang di sampah-sampah Yang di- apa sih? Yang di pinggir jalan itu yang nggak resmi itu. Nah, itu Rongsokan. dia rongsokan ya. Iya, Di iya. rongsokan itu dia digabung jadi satu, ditimbang, makanya harganya murah. Oh, iya sih, Mau ada yang 10 murah, kilo ada dia yang ngasih ini. cuma 5.000. Iya, benar-benar. Untungnya gede banget itu. Iya, Iya, dianya. Karena kadang-kadang mereka store-nya ke kita. gitu ya. Mungkin ada tips Ibu buat penonton podcast nih setelah nonton video ini biar kayak mereka tuh tergugah itu untuk mengikuti bank sampah gitu. Kita tuh kan nggak bisa bilang dikit-dikit duit, dikit-dikit duit. Iya. Nggak juga sih. Tapi juga kita nggak menutup kemungkinan apa-apa kan butuh duit. Iya, Ya, benar. nah gimana caranya sesuatu yang tidak berguna itu menjadi cuan? Ya itu tadi, sampah. Mau cari cuan, kumpulin sampah kalian. Iya, benar. Itu sih. Iya. Jadi dengan dapat cuan, ya kan lingkungan kita juga bersih, segar, kitanya juga sehat, Iya. gitu. Tapi kan sampah di Indonesia udah banyak banget ya, udah 93.700 ton tuh per hari. Makanya kalau bukan kita siapa lagi nih teman-teman. Betul Jadi kita harus banget. bergerak ya. Benar. Oke, terima kasih untuk Ibu Nia yang sudah sharing untuk hari ini. Semoga ini tuh bisa menginspirasi teman-teman ya yang menonton podcast ini. Terima kasih juga Bu Nia udah mau nih jauh-jauh datang ke sini ya Iya, untuk mengisi podcast perdana kita nih ya. Terima kasih ya, udah ngundang juga ya. Semoga manfaat dan semoga juga podcast kalian bisa lebih berkembang lagi. Amin. Dan semakin banyak narasumber yang lebih up to date lagi dan sangat bermanfaat untuk lingkungan kalian semua ya. Ya. Khususnya generasi apa nih? Generasi Z ya. Z. Nah, Iya, sekarang Gen udah Z apa? ya. Iya. Oke. Oke, kita tutup obrolan hari ini nih dengan satu kalimat nih. Perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, yuk mulai dari diri kita sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.